Anda sudah melihat tadi bagaimana keterangan dari pihak kepolisian. Memang hingga saat ini 38 tempat, 38 titik yang menjadi lokasi dari penempelan stiker kris palsu yang dilakukan oleh pelaku ini. Tapi bukannya tidak mungkin ada tempat-tempat lainnya. Bahkan memang kalau kita lihat dari keterangan pihak kepolisian menyebutkan bukan hanya masjid saja tapi juga pusat perbelanjaan dan bukan hanya di Jakarta saja tapi sampai ke wilayah Bintaro, Tangerang Selatan. Apa yang menjadi penyebab hal ini dan juga bagaimana masyarakat bisa lebih waspada? Dan satu lagi, kenapa begitu mudah untuk bisa memiliki kode kris pelaku ini? Nah, untuk bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai kasus ini sudah hadir para narasumber baik secara langsung ataupun juga secara daring. Di samping saya sudah hadir pakar telematika Bapak Abimanyu Wahyu Widayat atau yang biasa kita punya panggilan akrab itu adalah Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abah. Mbak Putri. Baik, nanti Abah akan berikan penjelasan kepada kita. Tapi selain itu kami juga akan perkenalkan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Trunoyudo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Putri. Selamat malam Abah. Selamat malam Mbak Yudo. Baik, dan juga kita akan langsung mendengarkan keterangan dari salah satu pengurus masjid. Ini masjid pertama yang menjadi viral karena memang CCTV-nya kemudian beredar di mana-mana menjadi salah satu lokasi dari tempat penempelan kode kris tersebut, yaitu Masjid Nurul Iman. Kita sudah terhubung dengan Pak Habibi yang merupakan Sekretaris DKM Masjid Nurul Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Habibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, Pak Habibi sudah mengetahui bahwa pelakunya sudah ditangkap, wajahnya juga sudah Bapak lihat di CCTV ataupun juga saat bersama polisi tadi dalam keterangan persnya. Pak Habibi, apakah mengetahui pelaku tersebut? Apakah pernah melihatnya sebagai salah seorang jamaah di Masjid Nurul Iman, Pak? Kita sebelumnya belum pernah kenal, belum pernah tahu, dan ya tahunya pas lihat CCTV itu aja. Ya. Baru lihat itu pertama kalinya. Baik, Pak Habibi, ya informasi yang kami dapatkan juga Pak Habibi ataupun juga mungkin salah seorang pengurus dari DKM Masjid Nurul Iman ini kabarnya mendapatkan transferan sampai 13 juta rupiah diduga dari pelaku. Apakah betul Pak? Mungkin bisa bercerita. Ya, betul. Ada transferan yang mengaku sebagai pelaku telah mentransfer ke rekening salah satu bendahara DKM. Betul. Rekening bendahara DKM. Masuknya kapan Pak uang itu? Kemarin tanggal 10 ya kalau nggak salah. Tanggal 10 berarti hari Senin. Pak, ini masuknya ke rekening pribadi dari pengurus atau rekening dari masjid? Sebenarnya itu rekening khusus untuk bulan Ramadan ini aja Mbak. Jadi karena kita share di media sosial kita itu khusus untuk operasional Ramadan saja. Jadi selain untuk itu kita nggak menggunakan rekening itu Mbak. Ya. Baik, jadi artinya sebenarnya masyarakat bisa tahu rekening itu karena memang Masjid Nurul Iman men-share, menyiarkan nomor rekening itu yang bisa digunakan untuk bisa menampung sedekah selama bulan Ramadan. Begitu ya Pak? Proses Ramadan. Iya, Pak Habibi. Pak Habibi, apakah tahu siapa yang mengirimkan uang itu? Ya, betul ya. Bapak tahu siapa yang mengirimkan uang itu? Pak Habibi, bisa mendengar suara saya? Bapak? Halo, Ya, terputus Mbak. Baik, terputus. Semoga sekarang sudah tersambung, semoga Bapak bisa mendengar suara saya dengan jelas ya Pak. Bapak bisa mendengar suara saya? Bapak, Pak Habibi? Ya, sudah. Oke, baik. Pak Habibi, Bapak tahu siapa yang mentransfer uang itu ke rekening masjid ini? Rekening Ramadan itu? Rekening masjid ini, rekening Ramadan itu.
Kalau yang kita lihat di mutasi, namanya persis sama yang pelaku yang sekarang ini. Jadi memang kelihatan di mutasi rekening namanya sama persis seperti pelaku ya. Jadi ketika Bapak cek namanya sama dengan nama pelaku, artinya Bapak belum melakukan konfirmasi ya Pak, hanya menduga karena ada kesamaan nama, begitu Pak? Ya betul. Nama-nama yang telah dirilis oleh kepolisian ya. Iya, belum melaporkan hal ini kepada polisi Pak, bahwa ada transferan masuk dengan nama yang sama dengan pelaku? Ya betul. Belum melaporkan kepada pihak kepolisian? Mohon diulangi Mbak. Belum melaporkan kepada pihak kepolisian? Sudah kita laporkan ke Polres Jakarta Selatan. Baik, besarnya 13 juta Pak, betul? Ya betul. Seperti Baik. yang di akun Instagram yang diduga oleh pemilik pelaku ya. Baik, nah saya tidak mengetahui apa yang ditulis oleh pelaku di akun Instagramnya. Tapi apakah pelaku ini kemudian memberikan keterangan Pak? Entah keterangan kepada pihak masjid, entah keterangan kepada media sosialnya. Uang apa ini dan kenapa mengirim uang? Apakah mendapat keterangan itu Pak? Enggak dapat keterangan itu kita. Kita Baik. hanya tahu dari media sosial itu Baik. aja saja. Baik, Pak Habibie, terima kasih sudah berkenan untuk bisa bergabung dan juga memberikan informasi kepada kami mengenai hal ini. Nanti sepertinya Pak Kabid Humas Polda Metro Jaya bisa menjelaskan lebih lanjut. Betulkah kemudian pelaku yang mengirim, apa tujuannya, apa alasannya, dan juga bagaimana sepak terjang dari pelaku ini melakukan penipuan dengan menempelkan kode kris palsu. Tapi Anda nanti akan lanjutkan perbincangan ini. Maksud dari adanya teknologi kris itu memang untuk mempermudah, untuk bisa membuat lebih simpel, lebih praktis. Mau membayar sesuatu, tinggal arahkan HP, scan kode yang ada, kemudian langsung tekan angka berapa yang dibayarkan. Setelah itu, tring, transaksi selesai. Kita tidak perlu menggunakan cash ataupun juga uang secara langsung begitu kan. Itu yang sebenarnya tujuan awalnya. Tapi kemudian kris ini seiring perkembangan zaman ditempelkan ataupun juga beberapa rekening masjid ini memiliki teknologi kris sehingga kemudian para jamaah bisa lebih mudah untuk bisa menyalurkan donasinya, sumbangannya. Tapi kemudian kita tahu bahwa saat ini ada kejadian disalahgunakan, kemudian juga bahkan terjadi penipuan. Nah ini salah satu hal yang membuat saya bertanya-tanya Abah, begitu gampangkah kita per person, per pribadi ini kemudian memiliki sebuah akun kris sehingga kemudian kita bisa pasang di mana-mana, karena sejauh ini yang saya tahu yang memiliki kris adalah mereka yang punya usaha, mereka yang buka toko, mereka yang jual beli. Tapi ternyata kalau kita lihat satu orang bisa mengajukan memiliki kode kris itu Bah. Oke, QRIS ini kan udah lama ya gitu. Dan kemudian sekarang merchant dia udah sekitar 209 ribuan. Oke, berarti memang diminati. Kenapa ini diminati? Karena memberikan suatu kemudahan bagi pengguna. Kalau mudah bagi pengguna dalam arti ini adalah si pembeli, memudahkan berarti si penjual itu akan menjadi dagangannya akan semakin laris, semakin laku. Betul. Ya kan? Iya. Itu yang membuat bahwa pembayaran dengan modal kris itu pasti akan diberikan oleh para merchant-merchant ini untuk memberikan kemudahan, ya kan? Tapi ada satu hal yang kita nggak pernah boleh lupa. Suatu apapun otomasi yang harus kita lakukan, proses digital yang apapun kita lakukan, itu jangan menyimpan dari proses manualnya. Sebagai contoh bahwa kalau kita bertransaksi, itu ada 3 hal utama yang mesti dilakukan. Transaksi atas kesepakatan barangnya, kapan mau dikirimkan, bentuknya apa, model, warna, dan lain sebagainya, termasuk harga. Kemudian ada kesepakatan kapan diserahkan, kapan dikirimkannya. Ya. Sampai sudah mulai diterima. Kalau kita sudah menerima, kemudian ada kesepakatan, ada pembayaran terhadap transaksi tersebut. Nilainya apakah betul ini yang akan saya bayarkan, metode bayarnya diterima dan jumlahnya diterima, ya kan? Betul. Nah, langkah ini jangan pernah diabaikan. Gitu loh. Dengan demikian kalau ini suatu dia diabaikan, berarti hanya untuk sekedar memberikan kemudahan. Upaya memberikan QRIS, maaf kalau saya bilang untuk sebagai sumbangan, ini kayaknya kurang tepat penempatannya. Karena hal ini dilakukan itu secara satu arah saja. Seseorang yang berminat mau menyumbangkan sesuatu, dia tinggal melihat QRIS-nya, dia klik dan kemudian dimasukkan angkanya, rupiahnya dia send. Tidak bisa terjadi Tidak ada komunikasi cross dan check. konfirmasi antara kedua pihak. Iya, dan dia jadi tidak tahu sebetulnya mau dia kirimkan ini ke umpamanya ke masjid yang mana.
Dalam hal ini ceritanya ada restorasi masjid di Medan katanya Ya, gitu kan. betul, betul. Apabila ada 2 restorasi masjid di Medan yang bersamaan dan jalannya yang sama, ini mau dikirimkan kepada siapa si B? Harusnya kan ada suatu informasi lagi yang lebih clear. Sehingga si penyumbang benar-benar dia nggak hanya sekedar mengamalkan, tetapi dia tahu tujuannya kepada siapa. Baik. Dia mau sampaikan ini. Ya. Nah hal itu jangan terputus. Harusnya hal itu tetap harus bisa dilakukan. Baik, baik. Ya, nah suatu kontrol itu kontrolnya berdasarnya dari mulai apa yang diberikan dari fungsi digital di sini. Dasarnya harus pertama memberikan kemudahan, kemudian memberikan percepatan, memberikan pengendalian, bisa memberikan dimonitor, kemudian pengendalian, pengamanan dan keamanan. Ya. Tahapan ini harus bisa dilakukan. Nanti dari sisi kontrolnya kita bisa buktikan itu dibalik. Bagaimana itu amannya, seberapa bisa itu dilakukan pengamanannya, seberapa itu bisa melakukan pengendalian, seberapa itu bisa dimonitor, mempercepat dan kemudian memberikan kemudahan. Kalau ini tidak tercapai berarti hanya yang paling terakhir, nice to have. Sesuatu yang mudah dilakukan dalam kontrolnya, dalam operasionalnya, bagi orang biasa, bagi pengelola, itu juga berarti bisa mudah bagi pelaku kriminal. Betul sekali. Karena pelaku kriminalnya kan juga manusia. Ya, Dan teknologi yang disematkan, dipasang di sini, sesuatu yang bisa dipelajari. Ada API-nya, namanya Application Program Interface, itu adalah untuk berinteraksi dengan aplikasi QRIS-nya. Itu pasti dipelajari. Ada pelakunya, ada transaksinya, ada moda-moda yang bisa dilakukan. Ya kan, dari rekening. QRIS kan nggak hanya satu bank aja kan. Betul. Bisa beberapa bank, ya kan, karena udah menjadi standar. Ya. Nah, di sini kemudian itu ada yang mempelajari. Nah, dengan demikian hal ini moda-moda ini pasti akan dipelajari pelaku. Ya. Saya yakini gitu. Bahkan yang ini dibilang bahwa kata kepolisian gitu, dibilang nanti bisa diklarifikasi ya, bahwa katanya kan pelakunya kan boleh Maret nih melakukannya di sini. Betul. Saya nggak yakin seperti itu. Kenapa Abah nggak yakin? Kalau kita naik sepeda apa langsung bisa? Enggak, kita belajar dulu. Kalau Jadi kita harus nyetir coba-coba mobil, dulu. kita belajar dulu. Kita pakai gadget, kita pasti belajar dulu gadgetnya ini bagaimana segalanya ya kan. Oke. Begitu pula saat orang melakukan kriminal lebih-lebih, dia mempelajari dulu seberapa aman ini bukan untuk transaksinya, tapi kepada dianya sendiri. Dan kemudian seberapa mudah ini untuk bisa diterobos. Baik. Baru kemudian dilakukan transaksi. Nah, gitu. ini mungkin bisa langsung dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Pak Truno Yudo, sebenarnya kalau melihat background dari pelaku ini, apakah memang sudah beberapa kali melakukan hal serupa, tindak kejahatan serupa, tindak kejahatan yang memanfaatkan teknologi? Karena menurut saya butuh pengetahuan lebih untuk bisa melakukan penipuan dengan memanfaatkan kris ini, Pak Truno Yudo. Ya, Mbak Putri, perlu kami sampaikan ya, di sini proses penyidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya kan masih berkesinambungan atau berkelanjutan terus. Kemudian juga pada hal ini kita akan lakukan kolaborasi interprofesi. Yang pertama terkait dengan modus yang perlu kita ketahui. Ya, modus yang pertama dia dengan niat kemudian membuat kris yang otentik seolah ini adalah benar. Ini salah satu modusnya. Yang kedua, setelah dia tahu, kemudian dia mendaftarkan meregistrasi menggunakan aplikasi. Aplikasi ini namanya adalah UTAP dan pulsa bayar yang kemudian memasukkan meregistrasi atas namanya dan kemudian 3 rekening pribadi milik pelaku MIML ini. Kemudian yang ketiga, setelah sudah ada desain create kris-nya atau barcode-nya keluar ya, kemudian dicetak dengan menggunakan stiker dan kemudian menempelkan di tempat-tempat yang merupakan tempat ibadah. Dari 38 titik, 80% adalah tempat ibadah, sisanya adalah fasilitas tempat-tempat umum seperti SPBU, perbankan, dan kemudian mall. Nah, ini setelah didapatkan keterangan untuk sementara ini dari proses penyidikan, didapat ada 38 titik, ini dilakukan sejak, ini masih bisa berubah, baik 38 titiknya, sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan terakhir yang 9 April 2023 yang tepatnya Pak Habibie laporkan. Ini kan kejadian tanggal 9, dilaporkan tanggal 10, kemudian terungkap tadi pagi, tertangkap, itu di daerah Patal Senayan, Jakarta Selatan. Nah, kemudian proses penyidikan ini masih berkesinambungan, Mbak Putri. Tentunya kita masih menunggu dari penyidik. Baik, untuk keterlibatan, apakah memang bekerja sendirian atau ada yang membantu atau sebenarnya bagian dari sindikat ini, Pak Truno Yudo? Ya, sejauh ini Mbak Putri, dari hasil proses penyidikan awal ya, kami sampaikan, ini masih sendiri. Tentu kompetensi yang dengan adanya modus tadi,
Kemudian dengan caranya ya, caranya itu yang pertama dia menempelkan kris pada kris yang memang sudah ada di tempat dan pengelola tempat tersebut, kemudian ada disandingkan berdampingan ya dengan kris yang memang aslinya, kemudian ada juga yang hanya berbeda dinding. Ketika satu dinding ada kris yang betul-betul tempat pengelola, kemudian disandingkan di dinding yang berbeda, atau memang belum ada sama sekali kemudian ditempelkan kris. Tentunya ini masih proses berjalan. Analisa terkait dengan apa yang sudah diberikan keterangan ini kan hanya proses verbal, tentunya juga perlu melakukan kolaborasi interprofesi. Dalam hal ini bagaimana mekanisme untuk pembentukan krisnya yang tentu disampaikan sejak tanggal 23 Maret ini masih kita lakukan pendalaman, Mbak Putri. Baik, Pak Truno Yudo, terima kasih sudah memberikan keterangan kepada kami, terima kasih sudah meluangkan waktu. Kami akan terus tunggu Pak bagaimana hasil dari penyidikan lebih jauh mengenai kasus ini. Abah juga terima kasih sudah memberikan saran, mungkin ini juga bisa menjadi masukan bagi masjid-masjid dan juga berbagai organisasi lainnya. Kalau donasi memang sepertinya ini bukan cara yang pas tentunya, karena membutuhkan konfirmasi sebaiknya antara dua pihak dengan menggunakan kris ini. Tapi terima kasih sudah memberikan sarannya, Abah. Semoga ini juga berjalan untuk masyarakat.